Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiana Lia, NIM 1221049. Saya Kinanti Salsatania, NIM 1221048. Dalam video ini, kami akan melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha UMKM yang ada di daerah Kajen. Nah, jadi kita di sini sudah bersama owner dari Ondeso. Sebelumnya, Mbak Ima boleh perkenalkan diri dulu? Ya, selamat siang guys. Perkenalkan, nama saya Imas. Alamat saya di Desa Salit, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Ima sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Mbak Ima, boleh perkenalkan produknya itu apa aja? Oh ya, jadi saya adalah pemilik usaha dari Ondeso Mbak Imaku. Di dalam usaha saya ini ada produk yang terkenal namanya onde-onde, yaitu Ondeso. Selain Ondeso, kami juga menjual ada banana roll, pisang crispy, bakso crispy, taki-taki, dan cireng. Nah, dari beberapa produk tersebut, apakah ada yang paling menonjol dari produknya Mbak Ima? Yang paling menonjol sejauh ini sih masih Ondeso ya, dari dulu masih Ondeso. Dan Ondeso juga memiliki 10 varian topping, ada keju, coklat, strawberry, tiramisu, green tea, Oreo, banana, blueberry, taro, dan red velvet. Jadi Mbak Ima boleh diceritakan nggak, kan kenapa bisa Ondeso gitu? Awal mulanya gimana? Ya, awal mulanya terbentuk Ondeso itu dulu kan Mbak Ima sekolah di SMA Negeri 1 Bojong kan ya. Nah, di SMA tersebut ada kegiatan studi wisata ke Bali, Pulau Dewata. Nah, pada saat itu Mbak Ima kekurangan ekonomi, akhirnya Mbak Ima nggak ikut studi wisata ke Bali tersebut, dan Mbak Ima diberi tugas dari sekolah untuk berjualan atau melakukan kewirausahaan. Nah, setelah studi wisata itu selesai, Mbak Ima tetap melakukan wirausaha sendiri ini di rumah. Jadi seperti itu. Ondeso sendiri memiliki kepanjangan dari onde-onde Sokondeso tapi rosok kita, yang artinya memiliki arti onde-onde yang dari desa tapi memiliki cita rasa seperti kota, karena banyak varian topping yang disukai oleh beberapa kalangan masyarakat. Jadi modal awalnya tuh berapa Mbak? Modal awal dulu hanya 100.000 dan itu pun uang minjem ke ibu Mbak Ima. Kalau dari modal 100.000 itu dari omset sebulan atau per harinya itu berapa? Awal mula omsetnya tuh berapa? Kalau dulu karena masih booming banget itu omset bisa sampai 11 sampai 12 juta itu satu bulan. Kalau sekarang karena emang customer kita kan online ya, online dan offline. Kalau offline tuh kurang keras, kalau di online itu kita lumayan karena ini customernya udah ada yang kuliah, keluar kota, merantau. Jadi sekarang itu omset bersihnya itu 7 sampai 9 per bulan itu tahun sekarang. Terus dulu gimana cara Mbak ini promosi ini waktu awal sampai sekarang tuh ada bedanya nggak? Ada. Bedanya tuh kalau dulu kan orang belum banyak ada yang jualan berbagai macam makanan ya, karena dulu Mbak Ima itu masih pemula jualan makanan onde-onde ini. Jadi dulu cara memperkenalkannya hanya via omongan atau promosi door to door lewat orang, terus ada WA, terus Facebook juga, terus bikin Instagram juga. Kalau sekarang ada di GoFood, terus profil bisnisnya ada di Google, seperti itu. Ini dalam menjalankan usaha itu ada nggak kesulitan atau kayak tantangannya? Tantangannya banyak banget. Yang pertama, kadang foto produk kita dicuri sama orang yang nggak bertanggung jawab. Terus yang kedua, kadang resep pun Mbak Ima tuh masih mencari resep biar pas banget, biar biar kayak lupa, nggak diingatan kayak gitu loh, udah lupa di luar kepala. Karena kadang beda bahan satu, beda takaran itu adonannya juga rusak. Itu kan merupakan tantangan ya. Terus tantangan yang ketiga adalah harga bahan pangan yang kadang naik, kadang turun gitu. Terus banyak juga customer yang kadang pesen terus nggak diambil, itu juga ada. Cuma kita mengatasinya dengan dijual lagi sih, karena produk makan siap saji kan nggak bisa buat besok ya, pasti habis sih hari itu juga. Alhamdulillah.
Itu kan tantangan tuh kalau misalnya jatuh bangunnya kayak pernah ngalami kerugian gitu. Mengalami kerugian pernah tutup sekitar 1 minggu pernah, cuma nutupnya itu nggak total. Kita masih buka di rumah, cuma di GoFood aja yang kita tutup karena naiknya pajak yang di GoFood itu naik sampai 10%. Terus waktu corona tahun 2020 juga kita mengalami penurunan yang drastis dan kerugian yang lumayan besar. Banyak bahan-bahan yang kita buang karena dulu itu kan udah nyetok adonan. Terus yang beli itu menurun, bahkan hampir sehari itu nggak ngejualin atau nggak ada, terus kita buang adonannya karena emang Mbak Ima itu menjaga kualitas ya, nggak pernah mau menjual onde-onde dengan adonan kemarin gitu. Walaupun ya ondeso bisa tahan sampai 3 hari adonannya. Nah, Mbak Ima kan udah punya produk ondeso yang paling populernya gitu. Ada kayak pikiran pengen nambah produk lain gitu nggak? Sejauh ini sih enggak ya, karena udah bikin Cireng dan teman-temannya. Untuk pengembangannya lebih lanjut, lebih jauh, Mbak Ima sih pengennya punya ada cabang gitu, tapi cabangnya itu nggak ngontrak gitu loh, paham nggak? Pengennya sih punya ruko gitu dan nggak ngontrak. Berarti masih yang jualan itu masih di sini, belum ada Iya, cabangnya masih di juga? sini belum ada cabangnya. Berarti ini udah berapa lama Mbak usaha? Sekitar berapa ya? 4 tahun kok. Dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ini, dan insya Allah sampai selamanya sih Kak. Amin. Itu kan usaha berarti udah lama banget ya. Nah gimana cara Mbak Ima tuh kayak biar bisa nge-proof diri sendiri untuk tetap mempertahankan usaha ini Mbak? Ya pasti kan capek gitu Iya, kan. capek sih, tantangannya banyak sih, apalagi kan masih remaja ya Mbak Ima tuh ya, masih kategori dewasa, pengen main, pengen hangout sama teman-teman. Tapi kan karena kebutuhan juga sih ekonomi, Mbak Ima ada ibu, karena Mbak Ima itu tulang punggung, ibu ikut Mbak Ima, jadi Mbak Ima bisa nggak bisa emang harus jualan gitu. Karena ada tanggungan juga. Berarti planning kedepannya tuh pengen punya ruko ya Mbak? Iya, planning kedepannya pengen punya ruko, terus adonan tetap di handle sendiri, tapi untuk penjualan di handle sama karyawan. Pengennya sih kayak gitu. Tapi sekarang belum punya berarti Mbak? Belum punya karyawan. Ini terakhir ya Mbak, ini tips buat anak-anak nih, anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin pengen punya bisnis tapi masih takut buat mulai. Nah, nih tips buat anak-anak muda yang emang pengen punya bisnis atau UMKM kecil-kecilan tapi susah untuk mengendalikan mental kita, pikiran kita dan jiwa raga kita untuk terjun di dunia bisnis. Karena menurut saya jadi pembisnis itu akan selalu pusing. Iya. Jualan sepi pusing, jualan rame juga makin pusing. Makin pusingnya gimana? Karena kita harus menyetarakan kondisional, bahannya harus sama, rasanya harus sama, cita rasa harus sama, harga sama, dan menentukan harga jual itu nggak mudah. Nah, kita harus survei pasar, mentalnya harus kuat, harus berani dicaci maki orang, terus harus berani di ghosting orang. Pokoknya jalan terus dan jangan pernah capek untuk berinovasi, jangan pernah karena onde-onde ini kan makanan tradisional yang emang dulunya udah ada. Cuma kita inovasi, kita improvisasi dengan bahan-bahan lain, jadi ondeso ini bisa dinikmati semua kalangan masyarakat gitu kan. Nah, pesannya buat anak muda, jangan pernah menyerah dan bikin produk baru untuk kalian kenal. Udah kayaknya cukup segitu aja wawancara kita karena itu udah jawaban sama pertanyaan udah mencakup semuanya. Jadi Kurang lebihnya buat Mbak Ima, terima kasih banyak udah mau bersama, udah mengganggu waktunya juga, terima kasih banyak. Kita pamit undur diri aja, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you.